Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Komalasari. Saya berdinas di SMP Negeri 1 Sumber, mengampu pelajaran IPS. Berikut laporan pemaparan rencana aksi pada SMP Negeri 1 Sumber. Pendahuluan, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, dan menilai, serta mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar, salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Maksud dan tujuan. Berdasarkan latar belakang, maka maksud dan tujuan orientasi bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak kerja atau yang disingkat dengan P3K Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah: yang pertama, pengenalan tugas dan fungsi ASN. Kedua, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah. Tiga, mengaktualisasikan ilmu yang telah diterima di masa orientasi agar ASN P3K tidak sekedar mengetahui secara keilmuan, tetapi jauh lebih memiliki kemampuan untuk menerapkan keilmuannya tersebut. Tidak hanya dalam situasi simulasi, tetapi dalam situasi sesungguhnya. Waktu dan tempat. Sesuai jadwal kegiatan orientasi P3K yang akan dilaksanakan dari tanggal 13 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024. Kegiatan orientasi ASN P3K ini mencapai tahapan kegiatan di SMP Negeri 1 Sumber dengan melakukan kegiatan melalui Google Classroom. Nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi dari Kabupaten Cirebon yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi dari Kabupaten Cirebon yaitu Kabupaten Cirebon berbudaya, Kabupaten Cirebon sejahtera, Kabupaten Cirebon agamis, Kabupaten Cirebon maju, Kabupaten Cirebon aman. Strategi, arahan, kebijakan, dan program pembangunan daerah. Strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain adalah: 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang atau periode tahunan. 2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenuhinya dan isu-isu strategis pembangunan daerah. 3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengatur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah, khususnya pemerintah daerah. Manajemen kepegawaian dan penilaian kerja. Yang pertama adalah pengadaan, kemudian penilaian kerja, disiplin, hak, ASN berakhlak. Berorientasi pada pelayanan akuntabel, kompetensi, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berikut adalah visi misi dari SMP Negeri 1 Sumber.
Tupoksi ASN P3K sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan angka kreditnya pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas-tugas guru adalah sebagai berikut: menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan, menyusun silabus pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, kemudian menyusun alat ukur atau soal sesuai dengan mata pelajaran. Berikut adalah struktur organisasi dari SMP Negeri 1 Sumber. Berikut rencana aksi yang telah saya lakukan, yaitu menyusun dokumen perencanaan pembelajaran yang berorientasi pada siswa. Tujuannya yaitu dokumen perencanaan pembelajaran selaras dengan kebutuhan, minat, dan bakat siswa. Berupa seperangkat dokumen perencanaan pembelajaran yang tervalidasi dan disahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, penyusunan hasil perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan tolak ukur untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Kemudian yang ketiga, yaitu pelaksanaan in-house training dengan meningkatkan kompetensi guru dalam mendesain dan menerapkan pembelajaran berbasis masalah yang diimplementasikan dalam pelaksanaan proses pembelajaran dengan tujuan meningkatkan kualitas untuk pendidikan dan mendesain untuk menerapkan pembelajaran. Kemudian yang keempat, melakukan tes diagnostik kognitif dan non-kognitif dengan adanya dokumen hasil analisis kemampuan bakat dan minat siswa sebagai acuan pembelajaran dengan tujuan memetakan dan menganalisis kemampuan bakat dan minat siswa dari segi aspek gaya belajar, kemampuan awal, lingkungan keluarga, dan budaya siswa. Kemudian yang kelima, melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan 75% siswa mencapai kriteria pencapaian minimum dengan tujuan memfasilitasi siswa dalam pembelajaran untuk dapat berkembang sesuai dengan minat dan bakat siswa tersebut. 6. Melakukan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran yang inovatif dan kontekstual dengan minat siswa dalam belajar meningkat. Menumbuhkan pengetahuan kepada siswa secara konstruktif dalam 7. Menggunakan pembelajaran berbasis proyek dengan adanya hasil karya pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan tujuan memberikan pengalaman belajar dan bermakna kepada siswa. 8. Penguatan kemampuan numerasi siswa dengan adanya kemampuan numerasi siswa meningkat dengan tujuan menguatkan kemampuan numerasi siswa dalam aspek kehidupan dan 9. Menerapkan media pembelajaran yang inovatif dan interaktif dengan adanya penerapan dan penggunaan teknologi informasi pada setiap pembelajaran dengan bertujuan memanfaatkan penerapan teknologi dalam pembelajaran sebagai bentuk penguatan kecakapan abad 21 kepada siswa. 10. Melakukan evaluasi pembelajaran terencana dan fleksibel dengan menggunakan beberapa instrumen, yaitu yang pertama, instrumen evaluasi pembelajaran yang valid. Kedua, dokumen hasil evaluasi yang informatif dan mudah dibaca. 3. Rencana tindak lanjut hasil evaluasi dengan tujuan memberikan informasi yang berkenaan dengan kemajuan siswa, kemampuan dan kesulitan untuk mendorong motivasi belajar siswa. 11. Melakukan kegiatan peningkatan kompetensi berkelanjutan, yaitu seminar atau pelatihan. Dengan cara aktif dalam beberapa kegiatan seminar dan pelatihan, baik yang dilaksanakan secara daring maupun luring.
dengan tujuan meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan. 12. Melakukan kegiatan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan beberapa dokumen PTK tervalidasi dan terpublikasi dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan layanan profesional guru dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. 13. Membuat laporan dan mengolah data observasi keberagaman lingkungan sekitar dengan menyalin data observasi ke aplikasi PowerPoint dan Canva. Agar siswa mampu memahami pembuatan data hasil observasi dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva. Dengan tujuan, peserta didik mampu membuat laporan dan hasil observasi dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva. 14. Membuat presentasi slide dengan menggunakan PowerPoint dan aplikasi Canva. Bertujuan yaitu agar siswa mampu memahami pembuatan presentasi slide dengan menggunakan PowerPoint dan Canva. 15. Membuat laporan data silsilah keluarga dengan menyalin dan memindahkan konten ke aplikasi pengolah data silsilah pohon keluarga agar siswa mampu memahami pembuatan data silsilah pohon keluarga dengan aplikasi Family Tree. Dengan tujuan, peserta didik mampu membuat laporan data silsilah pohon keluarga dan memindahkan konten dengan menggunakan aplikasi Family Tree. 16. Cara pengisian data silsilah pohon keluarga langsung dari ponsel. Agar siswa mampu memahami cara membuat data silsilah pohon keluarga langsung dari ponsel, dengan tujuan peserta didik mampu membuat silsilah pohon keluarga dengan cara mengisi data silsilah pohon keluarga langsung dari ponsel mereka. 17. Membuat data silsilah pohon keluarga dengan menggunakan aplikasi Canva. Agar siswa mampu memahami cara pembuatan data silsilah pohon keluarga dengan menggunakan aplikasi Canva, dengan tujuan peserta didik mampu membuat data silsilah atau pohon keluarga dengan menggunakan aplikasi Canva. 18. Membuat presentasi slide dengan menggunakan aplikasi Canva. Peserta didik mampu memahami pembuatan presentasi slide dengan menggunakan aplikasi Canva, dengan tujuan peserta didik mampu membuat presentasi slide dengan menggunakan aplikasi Canva. 19. Aktif dalam organisasi keprofesian pendidikan dengan mengikuti MGMP IPS. Terdaftar secara aktif dan berperan aktif dalam organisasi keprofesian guru dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kompetensi secara profesional. Kesimpulan, berdasarkan hasil pembelajaran dan pemahaman proses orientasi sebagai seorang ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun daerah harus memiliki sikap profesional dalam bekerja. Nilai dasar pegawai ASN pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Core Value meliputi berorientasi pada pelayanan, yaitu memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompetensi, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan atau menghadapi perubahan, kolaboratif, membangun kerjasama yang sinergis. Fondasi untuk membangun Indonesia maju yaitu dengan mengembangkan cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan lama yang tidak relevan dan menerobos ketidakmungkinan. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.